Lighting 3D, main 3D kamera, roll action. Halo partners. Ketemu dengan kita di sini lagi di 9 to 5 acara Pause yang bakal nemenin kalian setelah capek kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore bareng saya Zulfikar. Dan saya Asfa, dan bagi kalian yang pengen istirahat, boleh banget dengerin kami. Oke, topik kita hari ini menarik ya kayaknya. Love in the job. Oke. Asik. Menurut kalian, apakah, bukan menurut sih, kalian pernah nggak jatuh cinta sama rekan kerja? Kasfa. Kalau sama rekan kerja sih nggak pernah. Oke. Ya, tapi orang di luar tempat kerja iya. Oh, oke. Kalau saya pribadi mungkin kalau mau dibilang interest Iya. pernah. Oh, sekedar interest. Iya, sekedar interest. Ah, ya, mungkin gitu ya. Iya, 1-2 kali lah. Iya 1-2 kali interest sama orang di tempat kerja. Cuma saya tahan Kak. Biar apa ya? Apalagi saya seorang HR dulu, biar nggak bias. Terus juga pernah di tempat kerja yang lain nggak enaknya itu karena dia lebih tua Oh, oke. dan lain segala macamnya. Ya gitulah. Lebih kok ke masalah pribadi ya. sebenarnya kalau masalah di teman kerja sih biasanya kita merasa profesionalitas ya. Ya benar. Jadi emang kerjaan untuk kerjaan, ya di luar itu ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, cinta tuh bisa kayak kentut gitu. Tiba-tiba mulai, tiba-tiba keluar gitu kan. Nah, cinta tuh nggak bisa aja diprediksi. Cuma kalau dari pengalaman pribadi memang nggak pernah sih yang sama teman kerja atau teman sekantor gitu. Menurut kalian, apakah memiliki hubungan romansa sesama rekan kerja itu melanggar etika kerja? Sebenarnya masalah peraturan ini itu masih gimana ya? Masih bias lah, masih Iya, ambigu. masih bingung banget. Jadi sebenarnya peraturan ini diciptakan supaya kalau misalnya mereka menikah, terus ada salah satu trouble misalnya sakit atau apa, dua orang pekerja ini tidak langsung hilang dalam posisinya. Makanya diminimalisir lah bahasanya percintaan di dalam satu organisasi ini. Iya, Kak. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang sudah jatuh cinta dan pengen nikah itu sah-sah aja sih. Cuma biasa dari organisasi termasuk kita sebagai HR itu biasanya minta untuk salah satunya keluar dari tempat kerja bukan karena tidak kompeten tapi untuk menghindari ada hal-hal seperti itu. Misalnya mereka anaknya sakit. Nah, dua-duanya nggak masuk kerja sementara dua orang ini punya posisi urgent dalam organisasi. Jadi ya minimalisir aja, yang satu pindah aja ke tempat lain supaya tidak membebani dalam organisasi. Tapi itu kembali lagi dalam organisasinya ya. Soalnya kan banyak juga yang satu organisasi apalagi kalau ya organisasinya woles aja, santai aja gitu yang nggak masalah pernikahan dan lain sebagainya, malah justru lebih kekeluargaan banget organisasinya itu sah-sah saja sih kalau menurut saya. Sebenarnya ya betul Kak. Tergantung dari organisasinya, jadi sifatnya relatif lah soal Bener. etika kerjanya itu seperti apa. Karena sama kayak di ini Kak, di film Perahu Kertas. Ya bener. Si siapa lagi namanya pemeran ceweknya tuh? Maudy Ayunda. Ya si Maudy Ayunda itu kan dia pacaran sama bosnya Reza Radian di Ya. sana. Tapi banyak orang yang berprasangka buruk soal kinerjanya memang yang buruk dan lain segala macamnya, sampai akhirnya profesionalitas kerjanya si Reza Ardian, karakternya di sana di Perahu Kertas itu dipertanyakan. Nah, itu Kok dia nggak pernah negur sih pacarnya pada kerjanya itu nggak becus. ya, gitu, nah kayak itulah gitu. yang bisa memunculkan konflik dalam organisasi. Ya. Salah satunya akhirnya penilaian dari karyawan atau karyawatinya itu jadi bias karena hal-hal tersebut. Misalnya juga gara-gara putus nih misalnya, akhirnya salah satunya jadi ogah-ogahan ke tempat kerja yang impactnya bisa jadi para pekerja lain atau teman kerjanya ini jadi beban kerja. Ya betul. Kerjanya dia diambil sama teman kerjanya, itu kan bisa merusak suasana organisasi juga. Iya Kak. Nah, jadi itu jadi bahan pertimbangan kenapa love on the job itu jadi agak sedikit di warning deh kalau bisa diminimalisir. Tapi kalau ya seperti yang saya bilang tadi, jatuh cinta tuh nggak ada tempatnya, datangnya tiba-tiba ya nggak bisa diminimalisir juga gitu. Kalau memang suka, ya salah satunya bisa berkorban lah untuk pasangannya. Karena nggak sedikit case-case yang kayak gitu Kak. Jadi pernah pengalaman juga om dan tante saya itu
mereka ketemu di tempat kerja yang sama, kemudian akhirnya ya jatuh cinta lah, fall in love di tempat kerja, love in job. Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk serius hubungannya gitu. Masuk ke jenjang pernikahan. Masuk jenjang pernikahan. Akhirnya tante saya yang perempuan itu mengundurkan diri dari tempat kerjanya karena mereka di satu tempat kerja yang sama di BUMN kah atau BUMN kayaknya Kak. Akhirnya keluarlah gitu loh. Dan memang kebanyakan yang punya aturan ketat itu banyak di BUMN sih, setauku ya. Coba teman-teman kalau misalnya yang tahu silakan Bisa komen. komentar juga di bawah, kasih pendapat kalian. Soalnya saya juga pernah gitu. Nah biasanya kenapa yang cewek yang diminta keluar gitu? Iya. Karena resikonya kalau yang cowok kan memang selalu masih dengan stigma laki-laki yang akan membiayai dan sebagainya. Kalau cowok keluar sementara finansialnya nggak stabil, itu bisa berujung lagi pada keretakan rumah tangga misalnya. Betul. Kayak gitu. Makanya resikonya ya cewek bisa keluar gitu. Tapi tidak jarang juga karena posisi cowoknya misalnya lebih di bawah, ceweknya udah settle, misalnya ceweknya manajer terus cowoknya masih pegawai, itu cowoknya yang pindah tapi dengan posisi naik jabatan gitu. Misalnya pindah ke organisasi lain dengan jabatan yang lebih settle, lebih baik. Nah, itu kan bisa menyimbangkan dua-duanya juga gitu loh. Nah, masalah love on the job ini emang agak simpang siur juga sih. Boleh atau tidaknya. Tergantung dari kalian, tergantung dari penilaian kalian deh gimana. Tapi kalau secara profesional itu melanggar etiket. Soalnya udah ada aturan di beberapa perusahaan tuh, udah ada aturan gimana nggak boleh suami istri bekerja di dalam satu perusahaan atau dalam satu bidang yang sama. Biasanya juga diatasi. Jadi boleh dalam satu perusahaan, tapi dengan bidang yang berbeda. Misalnya suaminya di bidang apa, istrinya di bidang lainnya, kayak gitu. Tapi dan ada juga gini Kak. Oh ya, ini salah satu case juga teman saya. Dua-duanya ini mereka pacaran udah lama. Kebetulan banget dan rezekinya mereka bareng-bareng itu masuk di tempat kerja yang sama juga. Jadi sebelum kerja kayaknya udah pacaran gitu. Terus mereka kerja di salah satu bank himbara lah. Himpunan bank negara tuh. Terus sampai akhirnya mereka nggak menikah padahal udah bertahun-tahun pacaran. Karena ya itu mereka harus memastikan dulu statusnya mereka di salah satu posisi mereka di perusahaan tersebut. Bener. Siapa yang lebih settle dulu, entah laki-lakinya kah atau perempuannya dulu. Jadi kalau misalnya memang perempuannya jauh lebih settle secara posisi kerjanya, si cowoknya mengalah, kemudian akhirnya mereka menikah. Rencananya mereka kayak begitu. Begitupun juga kalau misalnya laki-laki yang lebih settle, perempuannya mengalah, lalu keluar dari perusahaan kayak gitu. Jadi emang berat sih sebenarnya gitu loh soal bicara cinta di tempat kerja gitu loh. Karena kan kayak Kak Asfa tadi bilang emang secara etika itu melanggar kalau ada peraturannya. Tapi memang juga di etikat yang lain ya itu tadi ada bias penilaian kinerja. Benar. Jadi sebenarnya itu untuk mengurangi bias-bias tersebut, mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi kan bagi di satu organisasi itu hal-hal yang sepele yang bisa merusak sistem organisasi gitu. Masalah kinerja, masalah proses kerja hanya karena segelintir orang tuh organisasi bisa goyang. Nah, makanya untuk hal itu diantisipasi, dibuatlah peraturan dalam perusahaan misalnya seperti itu. Dan saya kurang tahu ya kalau di negeri itu emang udah settle ya untuk nggak bisa nikah sesama itu atau hanya instansi-instansi tertentu, saya kurang menggali gitu untuk hal itu. Tapi kalau di swasta kebanyakan udah settle untuk tidak suami istri bekerja di satu tempat yang sama, biasanya begitu. At least tidak di satu bidang yang sama lah. Benar. Biasa kerjaan HR gitu. Jadi kalau emang di satu bidang yang sama, dilihat lagi potensinya apa, siapa yang bisa dipindahin itu kita geser sebagai HR untuk tetap ya emang ketika organisasi butuh tenaga ahli atau tenaga yang kita nggak harus ngerekrut baru lagi untuk mengisi posisi kosong. Memanfaatkan situasinya aja kayak gitu. Oke. Bagaimana pendapat kalian nih terkait peraturan yang melarang sesama rekan kerja untuk menikah? Peraturan. Nah, itu kembali lagi ya masalah peraturan. Peraturan dibuat tuh kan sebenarnya untuk solusi. Atau bahasanya bukan solusi juga sih, lebih antisipasi sih. Jadi bagi kalian ketimbang nanti setelah berjalan terus kita harus
menghadapi masalah yang itu lagi ya diantisipasi dengan peraturan tersebut. Iya. Jadi diinfokan langsung dalam proses penandatanganan kontrak kerja Iya. itu sudah dibacain, dikasihin peraturan kerja di sini tuh gini. Jadi kalau memang ya nggak bisa juga kita menghalangi masalah perasaan dari kalian ketika misalnya ya harian lah kita ketemu dengan lawan jenis yang sama gitu, orang yang sama, terus ada dapat perhatian lebih, akhirnya jatuh cinta dan lain sebagainya, itu nggak bisa dikontrol. Iya, Kak. Ya, jadi pilihannya adalah seperti yang tadi, salah satu di antara kalian resign Atau kan memang hubungannya yang di-resign. iya, kayak gitu hubungannya yang diselesaikan. Tapi kalau kalian mempertahankan hubungan tersebut, ya silahkan saja dengan konsekuensi salah satu dari kalian akan keluar dari organisasi. Iya, pilih mana, kontrak kerja atau buku nikah. Bener banget. Ya, pilihannya ke sana tuh. Nah, tapi Karena ya itu lagi, Kak. Karena memang peraturan-peraturan itu ya nggak bisa dipungkiri kalau misalnya munculnya dari kejadian-kejadian historis yang sudah terjadi. bener Jadi kayak banget. misalnya memang di dalam perusahaan itu kan jadi oke lah kalau misalnya kita mulai dari awal deh, hal yang paling dasar deh. Kalau misalnya kita direkrut, kita pasti ditanya gitu loh, apakah Iya. sudah menikah atau masih lajang. Iya bener. Itu karena berpengaruh ke tunjangannya nanti. Bener. Karena kan sudah ada juga peraturan bahwa untuk tunjangan keluarga lah, entah itu istilahnya tunjangan beras kah, tunjangan anak kah, tunjangan istri kah. Itu kan semua ada, itu udah semua ada itu semua dalam ada, gitu. peraturan. Dalam peraturan gitu loh. Sampai akhirnya memang kalaupun menikah itu kan anggaplah diperbolehkan menikah gitu loh. Terus suami dan istri ini dapat dua tunjangan yang sama padahal mereka satu kakak. Iya, itu akan jadi permasalahan lagi. Ya itu permasalahan bagi karyawan yang lain, Iya, merasa bener. tidak fair gitu loh. Sehingga akhirnya ya muncullah peraturan-peraturan seperti itu, dilarang menikah sesama teman kerja dan lain segala macamnya, ataukah mungkin salah satu tunjangannya yang dipotong kah dan Ya, segala itu. macamnya. Jadi sebenarnya untuk hal-hal seperti ini tuh masih bisa dibicarakan di HR sendiri. Kalau memang peraturannya udah settle bahwa kalian sesama karyawan nggak bisa menikah, kalau kalian berpacaran sih sah-sah saja sih kalau saya Ya. pribadi. Tapi kalau sudah lanjut ke jenjang hubungan serius, nah itu bisa kena ke peraturan perusahaan dan kalian bisa kena sanksi juga gitu Ya. loh. Tapi kalau perusahaannya masih bisa dinegosiasi nih, misalnya HR-nya, Pak, gimana ya, saya gini-gini, dan perusahaan atau organisasi masih butuh tenaga kerja kalian sebagai suami dan sebagai istrinya tuh masih bisa diakali juga sama si tim HR-nya gitu. Ya. Posisi entahkah mungkin beda daerah atau bagaimana. Nah, tapi itu adalah konsekuensi ketika kalian memiliki pasangan atau punya romansa di dalam organisasi tertentu. Ya. Jadi pilih kontrak atau buku nikah. Nah, kembali lagi ke kalian, gimana pilihannya? Oke, kita tadi di pertanyaan kedua kan bahasnya tentang etika kerja, profesionalitas dari sudut pandang security system, tapi bahasnya itu lebih ke integritas. Apakah ini juga salah satu dasar kenapa dua orang dalam organisasi dilarang memiliki hubungan spesial? Misal soal kebocoran data, rahasia dan lain-lain sebagainya. Apakah itu termasuk? Iya, bener banget Iya, sih bener. sebenarnya. Karena organisasi itu sudah settle, udah tahu gimana konsekuensinya. Makanya peraturan perusahaan itu dibuat gitu loh. Nah, banyak kenapa sih ada organisasi yang nggak mencantumkan masalah hubungan dalam perusahaannya? Mungkin organisasi itu belum menemukan kendala yang sama dengan organisasi yang lain yang sudah sering banget karyawannya tuh love on the job. Oke. Jadi udah beberapa kasus gitu karyawannya jatuh cinta sesama karyawan yang berakhir ya merugikan organisasi. Tapi bagi beberapa organisasi itu nggak masalah. Justru suami istri lebih settle, lebih aman lagi karena budaya perusahaannya tuh lebih kekeluargaan. Ya, Nah itu bisa jadi suasana yang berbeda ya antara organisasi itu satu dengan organisasi lain. Ya, tergantung dari budayanya juga sih gimana. Tapi memang itu challenge. Jadi kalau misalnya love and the job itu emang challenge banget sih sekarang di dunia sekarang ya. Apalagi kan dunia kerja sekarang itu dengan peraturannya yang sekarang itu bisa Senin sampai Sabtu gitu loh. Tapi jam kerjanya diakalin ya, Kak. Iya, jadi Ya bahasanya begini, gimana ya? ketemu sama orang yang sama Tiap hari. tiap hari gitu Jadi loh. udah nggak ada peluang lagi untuk membuka orang yang lain Iya. gitu. Jadi posisinya adalah ya suka sama yang perhatian Iya. atau misalnya memang dia interest dari awal dari perilakunya. Jadi
bukan Ih, masalah. kakak baik banget bantuin aku. Gitu. Nah, Padahal kayak gitu. enggak. Bukan Padahal- masalahnya bantuin, ini Ya, soal tugasnya kerjaan aja. profesional Ya, aja. gitu Jadi loh. kalau dia nggak ngebantuin, kerjaan dia akan tertunda. Iya. Tapi akhirnya bawa ke perasaan Baper. atau baper. Jadi bagi kalian yang pernah ditolak pada saat kerja, mungkin kalian lagi baper. Agak melenceng sedikit, tapi saya karena ini masih masuk ke love in the job. Bagaimana love in the job dalam sebuah organisasi dengan statusnya salah satu dari orang tersebut, entah istri atau suami, sudah memiliki pasangan, tapi love in the job dengan karyawan sama teman kerja. Itu pernah ini kak, pernah gini loh kak. Saya pernah nemu salah satu konten di medsos. Dia ceritanya gini, pengalaman kerjanya dia di Jakarta. Jadi dia pernah banyak diceritain lah. Jadi sama teman-temannya gitu loh. Dia itu anak baru, cewek, anak baru masuk kantor, terus dideketin sama cowok teman kantornya. Bilangnya dia jomblo dan lain macam, taunya sudah punya istri dan anak. Berarti nakal ya. Nakal gitu loh. Dan ya namanya pegawai baru ya, Iya. diajak makan gitu, bilangnya meeting lain semacam, iya aja, bilang oh iya pak, ya saya ikut pak, lain semacam. Ya lama kelamaan dikasih kayak gitu kan baper juga ya. Iya, jelas. Iya. Emang mainannya di perusahaan kan? Iya, ya sampai akhirnya ya nggak heran sih kalau misalnya banyak muncullah istilah pelakor gitu loh sesama rekan kerja ya, karena iya itu Nah, gitu. resikonya juga. Saya juga baru-baru sih nemu gitu. Jadi sebenarnya malah mereka udah sama-sama udah nikah malah. Tapi falling in love ya di kantornya. Waduh. Karena apa ya? Mereka tuh udah dari Senin sampai Sabtu tuh udah ketemu terus di kantor. Iya. Terus kalau keluar kota bareng dan lain sebagainya, itu bisa memunculkan ya kalian tahu sendiri lah gimana. Konflik lagi. Ya cinta tuh bisa tumbuh di mana aja gitu. Ya kayak tadi yang saya bilang kayak mules tiba-tiba ini tiba-tiba itu udah bareng sering terus pasangannya ditinggal keluar kota dan lain sebagainya. Nah muncul perasaan yang seperti itu merasa cocok. Jadi apa ya? Tinggal kalian deh gimana cara ngebatasin profesionalitas dengan hubungan pribadi. Iya. Nah itu yang agak jadi kendala. Biasanya tuh kalau saya ketemu sama orang-orang ini, ya bahasanya gimana ya? Saya udah jatuh cinta, udah sayang. Iya. Padahal dia punya istri atau punya suami gitu. Jadi, aduh gimana ya caranya? Mereka juga bingung. Mau dikasih tahu gimana juga, orang cinta itu kan banyak yang bilang cinta buta. Iya. Ya dikasih tahu gimana juga nggak masuk gitu. Apalagi kalau cintanya udah bucin, aduh itu parah banget. Tapi sebenarnya itu bukan hanya melanggar peraturan perusahaan, tapi kalian orang-orang seperti itu udah melanggar aturan moral banget. Dan makanya itu juga lah, love in the job itu bukan challenge untuk perusahaan aja, Bener, tapi challenge untuk teman-teman juga yang dalam organisasi itu. bener. Jadi kalian tuh jangan mudah baper aja. Lihat Ya. kondisi, lihat situasinya. Kalian ke kantor, ke organisasi itu pengennya apa? Kerja atau cari pasangan? Kalau memang tujuannya kalian cari pasangan, terima aja konsekuensinya. Karena memang udah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Kalau better not to be love in the job. Gitu. Jadi lebih kepada personalnya lagi, kembali kepada kalian. Kalau kalian punya nggak pasangan yang sampai saat ini masih bareng kalian dan ketemunya di tempat kerja, tulis di komen, kami pengen tahu ceritanya. Ataukah adakah kakak-kakak tempat kerja kalian yang lagi godain kalian? Iya boleh banget tuh, Silakan kalian komen di sharing bawah. aja ke bawah, Iya. kali aja ternyata udah punya. Ataukah jatuh cinta Pasangan. sama kakak-kakak tempat kerja kalian? Nge-crush ya, nge-crush. Iya, Ya boleh nge-crush, banget, nge-crush. silakan kalian curhat di bawah, kami akan bacain komentar kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di YouTube kita di 9to5_ADN. Jangan juga lupa follow kita di media sosial yang lain di TikTok dan Instagram di @9to5_ADN. Dan sampai jumpa. Bye-bye.